Apa itu survei dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam? Seperti yang telah disampaikan dalam seri pengelolaan BMKT sebelumnya, bahwa di perairan Indonesia ditemukan banyak jejak kapal karam yang berusia ratusan, bahkan ribuan tahun. Menurut hasil studi, diperkirakan ada 463 titik, baik yang diduga kapal dagang dari Cina, Asia Barat, dan Eropa, maupun kapal perang tersebar kandas di perairan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Selat Karimata, Sulawesi, dan Laut Jawa. Bagaimana kemudian benda muatan kapal tenggelam atau BMKT ini ditemukan di dasar laut? Nah, yang paling sering adalah ditemukan secara tidak sengaja tersangkut jaring nelayan pada saat mereka mencari ikan. Dan kemudian dilaporkan kepada pemerintah atau peneliti melakukan studi literatur, membaca informasi sejarah, dan kemudian melakukan pencarian dengan menggunakan alat berteknologi akustik seperti side scan sonar atau multibeam. Lantas, apa yang dilakukan setelah BMKT ditemukan dan dilaporkan? Pemerintah melalui KKP membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu mulai dari arkeologi, oseanografi, geologi laut, geofisika, dan biologi laut untuk melakukan survei, verifikasi, dan asesmen. Targetnya adalah, pertama, untuk mengetahui lokasi dan kondisi BMKT, geologi, batimetri, kualitas perairan, ekosistem yang ada di sekitar kapal tenggelam. Kedua, menyusun penilaian dan rekomendasi pengelolaan ke depan. Pengelolaan BMKT dapat berupa in situ, dibiarkan di dasar laut untuk menjadi museum bawah air dan atraksi selam. Dapat pula diangkat muatannya dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan. Bagaimana seandainya tim survei merekomendasikan untuk melakukan pengangkatan penyelamatan? Nah, perlu digarisbawahi bahwa BMKT adalah sumber pengetahuan sejarah maritim, teknologi perkapalan dan perdagangan, bahkan politik. Tapi pada saat yang sama, sifatnya rapuh sehingga perlu perlakuan saintifik agar nilai pengetahuan dan fisiknya terjaga. Tim yang melakukan pengangkatan harus mempertimbangkan metode kerja, peralatan, teknik pengambilan dari bawah air, penanganan di atas kapal, pemindahan, serta rencana pemanfaatannya. Dan tidak boleh dilupakan adalah langkah rehabilitasi ekosistem laut yang rusak akibat pengangkatan tersebut. Adapun tahapan pengangkatan, 1. Persiapan sarana dan prasarana seperti kapal, crane, airlift, lifting balon, keranjang, alat selam, grid frame, dan alat keselamatan. 2. Menentukan area kerja. 3. Mendokumentasikan situasi BMKT. Dan 4. Mengambil BMKT itu sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam bekerja harus memperhatikan prinsip 1. Keselamatan kerja, keutuhan fisik BMKT, dan kelestarian ekosistem di sekitarnya. Di atas kapal, BMKT dibersihkan, diberi label, dicatat jenis dan jumlahnya dan dipak dalam keranjang untuk dipindahkan ke tempat penyimpanan di darat. Pemindahan harus dilakukan dengan hati-hati. Di tempat penyimpanan, BMKT harus dicek ulang jenis, jumlah, labelnya, kemudian direndam dalam air murni untuk menghilangkan kadar garamnya, desalinasi istilahnya. Selanjutnya, didokumentasi, disimpan, dan disiapkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, dikaji oleh peneliti untuk mengetahui kisah dan pengetahuan di balik benda bersejarah tersebut. Satu catatan lagi, pada saat menyimpan harus memperhatikan jarak, penempatan, suhu, kelembapan, pencahayaan, jenis alat penyimpanan, identitas, dan material BMKT. Pada akhirnya, benda muatan kapal yang tenggelam yang diangkat adalah milik negara yang harus bermanfaat sebagai sumber pengetahuan sejarah kemaritiman, berdaya tarik bagi masyarakat, dan menjadi salah satu identitas kita sebagai bangsa maritim.